Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tri Yuda Febrianto. Saya berasal dari Universitas Negeri Malang dari Prodi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Rekreasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu bagaimana cara mengolah atau menganalisis hasil data penelitian yaitu menggunakan SPSS versi 25. Nah, sebelum saya beralih ke SPSS, di sini saya sudah menyiapkan beberapa cara yaitu menganalisis atau mengolah hasil data penelitian. Nah, nanti untuk langkah yang akan saya lakukan ada 3. Yang pertama ada uji normalitas, dan yang kedua ada uji homogenitas, yang ketiga ada uji independent sample test. Untuk uji normalitas, di sini saya akan menjelaskan yaitu maksudnya sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Nah, maksudnya apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Sekarang langsung saja saya ke SPSS versi 25. Nah, ini untuk SPSS-nya, yaitu langsung saja ke variabel view. Nah, di sini untuk tabel pertama saya akan menuliskan yaitu jenis penelitian. Maaf, untuk yang pertama yaitu jenis penilaian. Kemudian enter. Yang kedua ada skor. Kemudian enter. Nah, selanjutnya pada tabel values saya akan menuliskan yaitu yang pertama nanti ada penilaian diri, kemudian enter. Yang kedua ada penilaian sejawat, dan yang ketiga ada penilaian guru. Kemudian enter. Kemudian klik OK. Kemudian untuk yang measure kita ubah menjadi nominal, dan yang skornya kita ubah menggunakan scale. Nah, seperti ini. Terus kita beralih pada data view. Nah, seperti ini. Untuk jenis penilaian, tadi yang pertama ada penilaian diri. Nah, seperti ini. Saya buat untuk penilaian diri ada 10, dan yang kedua ada penilaian sejawat. Sama saya buat 10. Dan yang ketiga ada penilaian guru. Saya buat 10 juga. Nah, kemudian lanjut pada tabel skor. Nah, ini untuk perumpamaan ya. Saya buat 0,7 seperti ini.
sudah. Sekarang saya akan melakukan yaitu yang pertama tadi, seperti yang sudah saya tuliskan ya. Nah, cara menganalisis datanya. Yang pertama saya akan menggunakan yaitu uji normalitas. Nah, seperti ini. Untuk uji normalitasnya, cara menganalisisnya yaitu klik untuk yang skor pada tabel yang pertama. Terus kemudian klik analyze, kemudian descriptive statistik, dan explore. Nah, kita klik. Kemudian untuk jenis penilaian, kita taruh pada faktor list. Dan yang kedua, ada skornya, saya pindah ke dependent list. Nah, setelah ini, untuk statistik, usahakan untuk 95%, kemudian continue, kemudian untuk plots, jangan lupa untuk normality plots, kita centang, oke, continue, option, tetap continue, kemudian langsung klik oke. Kita tunggu. Nah, ini ada beberapa tabel. Yang pertama ada tabel cache processing summary, dan yang kedua ada descriptive, dan ada test of normality. Nah, saya menggunakan yaitu dengan tes yang pertama, seperti sudah yang saya jelaskan, yaitu test of normality. Nah, di sini saya menggunakan Kolmogorov-Smirnov, ya, tidak menggunakan Shapiro-Wilk. Mengapa? Di sini sudah saya jelaskan bahwa untuk uji statistik normalitas yang saya gunakan yaitu yang pertama yaitu Kolmogorov-Smirnov, karena jika nilai observasi lebih dari 30, untuk datanya saya mengambil untuk observasinya yaitu lebih dari 30, yaitu saya menggunakan Kolmogorov. Kita beralih ke SPSS kembali. Nah, ini sudah tadi ya untuk uji normalitasnya. Nah, ini untuk penilaian diri, apakah dalam nilai signifikasinya normal. Nah, kita dapat lihat dari sini. Nah, ini untuk nilai signya yaitu 0,200. Nah, jadi nilai signifikasinya dianggap normal. Mengapa? Ya karena di sini sudah saya jelaskan untuk dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikasi lebih besar dari nilai 0,05, maka nilai residualnya berdistribusi normal. Nah, jika nilai signifikasi lebih dari nilai 0,05, maka nilai residualnya tidak berdistribusi dengan normal. Nah, sudah jelas ya untuk test of normality-nya. Selanjutnya, yaitu saya akan melakukan uji homogenitas. Mengapa?
Karena untuk mengetahui data yang saya gunakan ini apakah dia homogen atau tidak homogen, untuk sampel t-test apakah ada peningkatan atau tidak ada peningkatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan uji homogenitas. Untuk uji homogenitas adalah suatu uji yang dimana untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian sama atau homogen. Pengujian ini merupakan persyaratan sebelum melakukan pengujian lain, misalnya yaitu independent sample t-test, karena kelompok data memang berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama atau bisa dikatakan homogen. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikasi lebih besar dari nilai 0,05, maka nilai berdistribusi data tersebut adalah homogen. Jika nilai signifikasi lebih kecil dari nilai 0,05, maka nilai berdistribusi data adalah tidak homogen. Nah, selanjutnya kita buka ke SPSS-nya ya. Untuk langkah yang kedua, setelah melakukan uji normalitas, selanjutnya yaitu saya akan melakukan uji homogen. Nah, selanjutnya saya klik analyze, kemudian compare means, kemudian saya pilih one way ANOVA. Nah, ini untuk jenis penilaian kita taruh ke faktor, kemudian score kita taruh ke dependent list. Untuk ini, oke. Terus kita pilih yang homogeneity of variant test. Oke, langsung continue. Kita oke. Kita tunggu. Nah, ini untuk yang saya gunakan yaitu pada tabel test of homogeneity of variance, yaitu nilai signifikasinya 0,181. Nah, ini berarti untuk dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikasi lebih besar dari nilai 0,5, maka nilai berdistribusi data adalah homogen. Nah, 0,5. Nah, ini untuk hasil signifikasinya berarti melebihi dari 0,05. Jadi ini dianggap homogen. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menggunakan yaitu langkah yang ketiga, menggunakan uji independent sample t-test. Nah, maksud dari uji independent sample t-test yaitu uji independent t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Nah, syarat dalam uji statistik parameter